Kalau kita lihat dari sisi anggaran, mudah-mudahan Pak Yulianto tahu dan Pak Haris tahu. Kita itu, kondisi penganggaran kesehatan kita itu lebih banyak pada hal-hal yang bersifat kuratif, ketimbang bersifat promotif dan preventif. Karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena biaya pengobatan itu lebih mahal daripada biaya mencegah. Walaupun sekarang ada BPJS, tingkat hunian rumah sakit kita ini sekarang di atas 80%, 84% rata-rata. Sehingga PAD kita, pendapatan asli daerah kita dari rumah sakit itu satu tahun sekitar 85 miliar. Cukup besar. PAD Salatiga itu hanya 160 miliar. APBD kita satu tahun 1 triliun. Jangan lupa. APBD kita 1 triliun. Kekuatan fiskal daerah kita itu hanya 165 miliar. Berapa persen kita bisa itu? Berarti Salatiga tanpa Indonesia tidak mampu. Karena di kuratif kita udah sampai ratusan miliar, promotif kuratif hanya sekitar 300 juta rupiah. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua. Yang kami bangun adalah prinsip yang harmonis. Saya memberikan contoh keharmonisan itu dari prinsip harmonis. Ya, dari diri saya, dari diri Pak Wakil, Pak Haris, dan kami sendiri maupun Pak Haris senantiasa jalan beriringan, harmonis, sehingga di dalam pelaksanaan sehari-hari itu pun tercermin harmonis. Insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan tahun 2017-2022 seperti kami telah melakukan di periode yang pertama, kami senantiasa membangun komunikasi, membangun koordinasi dengan di tingkat internal birokrasi yang ada di Kota Salatiga. Meskipun apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita koordinasikan, kadang masih ada 1-2 yang kalau orang Jawa bilang metal, metal itu tidak sesuai apa yang sudah diinstruksikan oleh atasan, bahkan cenderung lebih ke menghambat. Ini ada semacam seperti itu. Tetapi secara global dengan kepemimpinan yang harmonis, tentunya pada birokrasi tingkat bawah ini lebih lebih bisa mengikuti cara gaya-gaya kepemimpinan yang harmonis. Karena prinsip dari kepemimpinan adalah merencanakan, kemudian memberikan koordinasi, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kegiatan ini atau pelaksanaan ini bisa berjalan. Dan yang terakhir adalah mengawasi, melihat sejauh mana apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi program bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, prioritas pembangunan kita ini adalah lebih cenderung ada 3 prioritas pembangunan: pendidikan, kesehatan, dan usaha kecil menengah. Apa yang disampaikan oleh tadi Mas Dance, ada 130 sekian UMKM, ini adalah 1.300 sekian, ini adalah UMKM yang berdaya. Memang secara tadi kemampuan keuangan kita memang sangat terbatas. Betul, Salatiga ini kalau tidak ditopang oleh pusat tidak akan bisa hidup. Bagaimana dengan menggaji pegawai, bagaimana kita bisa melayani kesehatan, pendidikan, ini semua praktis dari pusat. Bahkan hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah khususnya ini semua tergantung dengan pusat. Ini fakta, tidak bisa dipungkiri lagi. Benar yang disampaikan, kemampuan keuangan kita sangat tidak mungkin dengan cara apapun. Ya, intinya APBN atau pusat lah yang memberikan kontribusi anggaran yang paling besar, sangat dominan. Kita hanya menjalankan saja sebagai
sebagai eksekutif menjalankan apa yang menjadi kebijakan pusat, tentunya sebagai eksekutif nantinya yang akan mendapatkan amanah tentunya bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan pelayanan sentuhan dengan hati, sentuhan dengan kedekatan emosional ini yang penting karena kita juga sudah melaksanakan kemarin bahwa hampir 53 sekian katanya dengan pelayanan kepada masyarakat kita serahkan kepada satu pintu. Ini harapannya apa? Biar cepat, tidak ada rentang waktu dan cukup baik di tingkat Jawa Tengah. 6, sekian persen. Ini adalah bukannya kemudian kita mencari penghargaan, bukan. Ini yang menilai adalah orang luar gitu. Kalau saya Pak Aris dan teman-teman birokrat hanya kerja saja, kerja, tidak. Targetnya bukan untuk mencari penghargaan. Target kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Bagaimana masyarakat ini puas kesehatannya, bagaimana puas pendidikannya, bagaimana puas dengan pelayanan administrasi pendudukan, bagaimana infrastrukturnya juga baik. Ini pelayanan-pelayanan seperti inilah yang kita bangun. Masalah kemudian kebersihan, lingkungan, kesehatan, ini yang kita berikan kepada masyarakat dengan keterbatasan anggaran itu. Anggaran kita sangat kecil, dengan keterbatasan anggaran, bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Perkara ada mendapatkan penghargaan ini itu bukan target. Targetnya adalah bagaimana memberikan kepuasan kepada masyarakat Kota Salatiga sebaik-baiknya. Lebih dulu dibutuhkan manusia daripada ASI, karena sebelum manusia lahir sudah butuh birokrasi. Begitu lahir ceprot itu sudah butuh akte kelahiran sebelum orang kenal dengan ASI. Sehingga wajar kalau birokrasi menjadi sangat dibutuhkan. Saya kira begini, bahwa kita perlu kearifan bersama-sama. Perlu kearifan, baik itu dalam konteks kekuatan fiskal. Alhamdulillah, kalau Salatiga dikomparasikan dengan kabupaten kota yang lain cukup bagus, didampingkan dengan yang lain. 1 berbanding 6 antara PAD dengan APBD itu suatu yang sangat bagus yang sudah kita capai beberapa tahun terakhir ini. Kami mengawali kerja dengan 65 miliar PAD kita sampai sekarang 170 miliar. Itu tentu kerja keras yang ada hasilnya dan menjadikan kekuatan fiskal kita lebih bagus. Yang kedua, dalam kaitan dengan prestasi pendidikan kesehatan yang sudah kita capai, pasti itu evaluasi. Kalau persepsi publik pasti tersegmentasi. Ini demokrasi. Publik itu persepsinya pasti sudah bervariasi, sudah beragam, sesuai dengan mungkin background politiknya, mungkin background afiliasi, kepentingannya. Nah, sehingga melahirkan persepsi yang berbeda-beda. 159 penghargaan yang kami dapat tentu bukan target kami, tapi itu evaluasi yang berjalan di atas standar yang tentu disepakati oleh pemerintah sesuai dengan departemen dan kementeriannya masing-masing. Lalu dalam kaitan dengan anggaran, alhamdulillah Bapak-bapak untuk pendidikan 38% saya kira juga cukup bagus lah. Sehingga dengan harapan secara terus-menerus perhatian kita kepada guru, perhatian kita kepada tenaga kontrak itu lebih baik dari waktu ke waktu. Dan saya kira kita semua depan ini kemarin terkait dengan anggaran. Pak Rudi adalah ketua TAPD, Bung Kance adalah ketua Komisi 1 yang menganggarkan bidang pendidikan. Terima kasih Pak Moderator. Selanjutnya saya akan mempersilahkan dalam waktu 2 menit untuk pasangan nomor urut 2 bertanya mengenai yang tadi sudah disampaikan pada pasangan nomor urut 1. Ya, terima kasih. Insentif kepada guru, Wiyata Bakti dan seterusnya yang saya kira kita ingin semuanya melakukan itu. Dan di samping ada Pak Ketua TAPD, ada Pak Ketua Komisi 1. Selama ini apa yang dilakukan oleh Pak Ketua TAPD di dalam konteks itu? Karena beliaulah yang menganggarkan. Kami ini pejabat publik politik secara global. Detailnya yang memandani adalah Pak Agus Prianto sebagai Ketua TAPD. Apa yang Pak Rudi kerjakan selama 5 tahun mendampingi kami sebagai wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih. Bidang pendidikan, kira kalau kita di sini indeks neraca pendidikan tertinggi di Jawa Tengah, tertinggi 2 juta per anak. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan Kota Batu,
mulai sepatu sampai seragam sampai tas semua gratis. Semua gratis. Di sini bayar. Kalau SMA 1 bisa 350.000 per bulan. Bayar. Berarti ada permasalahan terhadap kebijakan publiknya. Saya sebagai Ketua Komisi A dan Badan Anggaran sudah berulang-ulang untuk melakukan perencanaan melalui, karena solusinya bos daerah. Udah ada topping up untuk anggaran per sekolah. Tapi ketika mau masuk dalam penyusunan BPA, balik lagi copy paste. Kekuatan dari perubahan itu ada pada pemimpin. Kenapa Boyolali bisa jadi seperti itu? Kenapa Surabaya bisa jadi seperti itu? Kenapa Magelang bisa jadi seperti itu? Semua karena pemimpin. Jadi kami memang berada di dalam satu tim. Pak Yuli itu wali kota, saya selaku kepala staf, bidang-bidang tugas kami koordinasikan. Oke, kita tepuk tangan. Salatiga akan dipimpin oleh orang-orang yang punya pengalaman panjang dalam memimpin. Saya selaku kepala staf membantu koordinasi dan menyelesaikan persoalan, perencanaan dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan. Jadi apa yang disampaikan Pak Haris mengenai prestasi, kami juga ada di sana. Jadi ada kurang-kurangnya pun boleh diklaim bahwa juga ada di sana. Nah, dari kelebihan dan kekurangan itu yang akan kami bawa memperbaiki kemudian hari. Dalam pikiran kami begini, Pak Moderator. Jadi sebelum pelayanan publik ini, birokrasi ini yang perlu direformasi. Oke, reformasi birokrasi harus mendahului pelayanan publik. Diberi aplaus. Perubahan mental aparatur yang tujuannya adalah bekerja dengan jujur dan akuntabel, perubahan mindset, perilaku, tindak. Ini yang mendasarkan nanti kepada pelayanan publik yang cepat, tepat, kemudian berkekuatan hukum. Hasil dari produk pelayanan itu harus menjamin berkekuatan hukum. Nah, ini harus melibatkan semua aspek. Tentunya perguruan tinggi juga harus mulai terlibat. Dan evaluasi pelayanan itu sebaiknya juga dilakukan, kami rancang untuk dilakukan oleh pada pihak yang dianggap independen, sehingga kita tahu betul secara administrasi kita dapat, tapi tidak boleh independen terhadap kepentingan publik ya Pak. Iya. Harus mendukung kepentingan. Harus mendukung itu. Dengan demikian kita akan sandingkan, bisa kita lihat terukur. Oh, kekurangan kita di sini. Kita berbicara kekurangan saja lah, untuk usaha yang lebih baik. Jadi intinya kami berawal dari perubahan mental dan SDM, mulai rekrutmen nanti pegawai, kemudian penempatan pada jabatan yang profesional, dan itu sudah dilakukan, dan besok itu akan di dalam kekosongan jabatan ini tidak seperti model yang dulu lagi, harus ada pansel yang dibentuk melibatkan dari unsur pemerintah dan perguruan tinggi secara profesionalitas. Berbeda dengan dikata yang kosong itu kesehatan, maka yang dilibatkan di sana itu adalah seorang pakar yang tahu akan kesehatan. Kemudian nanti yang kosong mungkin ya karena dokter kesehatan, dinas kesehatan, direktur masyarakat ini adalah jabatan profesi. Kemudian Binam KPU-an itu jabatan profesi. Jadi anggota dari panitia seleksi ini harus diisi betul-betul orang. Dengan demikian kita akan mendapatkan personel yang profesional di bidangnya. Kalau sudah begitu maka dia akan melakukan kegiatan-kegiatan tugas bidangnya, merencanakan dengan profesional. Apapun polisi pemerintah pusat itu tentu bagian dari apresiasi untuk pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau misalnya kita bisa
memperkecil tingkat kemiskinan sampai 5,9%, dan itu angka paling kecil untuk Jawa Tengah. 1,2 paling rendah itu di Salatiga. Itu parameter standar yang disepakati. Kalau kita menggunakan persepsi publik, persepsi orang per orang, mohon maaf, itu tersegmentasi. Tergantung siapa yang ditemui. Kalau Bung Danja nemui pemilihnya Bung Danja, pasti akan mengatakan bahwa oh ini gak berhasil. Tapi parameter yang standar, yang terukur, mengakui kita pertumbuhan ekonomi yang kayak 4 misalnya, itu luar biasa. Itu luar biasa, Pak. Sangat luar biasa untuk Salatiga dengan penduduk yang hanya 180.000, dengan luas daerah yang hanya 4 kecamatan, 23 kelurahan. Itu bagian dari pekerjaan kita. Dan kita sadar bahwa ketika Salatiga dinobatkan menjadi kota yang paling yang kedua se-Indonesia, itu karena mereka sejahtera. Kita punya keyakinan bahwa kalau orang itu lapar tidak beringas. Jadi menurut Bapak ada hubungan yang sangat erat antara tingkat toleransi dengan kesejahteraan. Sangat, Pak, sangat. Dan alhamdulillah itu kami tidak mengklaim, tapi kerja kita semua, kerja kita, kerja saya, kerja Pak Rudi, ada Pak Danja, kita semua kerja keras. Alhamdulillah masyarakat juga membantu, dan itu diakui oleh publik, diakui oleh masyarakat secara nasional. Lalu tentang pengangguran, kita juga turun dengan sangat signifikan. Kalau infrastruktur saya kira kita sangat susah mencari Salatiga ini jalan berlubang lah. Saya kira semuanya sudah terjangkau, sampai di pojok-pojok kelurahan pun sudah terhotmik dengan baik. Dan itu hasil, ya kami mau mengklaim sah-sah saja gitu kan. Dan itu bagian dari apa yang sudah kita capai dalam 5 tahun terakhir ini. Nah kemudian dalam kaitan dengan bersolek, alhamdulillah kita juga sudah mencoba memberikan satu percontohan di masyarakat. Nanti yang depan BCA itu yang Bapak Pirsani itu kita agendakan sebelum kita turun, kemudian sekarang dikerjakan. Nanti barangkali ada model tipologi trotoar yang bagus, yang sehat, yang berkualitas, sekarang sedang dikerjakan. Dan harap diingat juga, setelah 20 tahun kita puasa tidak mendapatkan, masa kami mendapatkan adipura, alhamdulillah. Itu ini perlu kami syukuri bersama-sama. Terima kasih. Masih ada 1 menit akan 10 menit digunakan. lagi. Oh iya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, oleh karena itu kami akan terus berusaha apa yang disampaikan oleh tentang perizinan, tentang apa namanya perizinan usaha segala macam. Kami juga mendapatkan penghargaan dari kementerian, dan lagi-lagi kami tidak mencari uang, tapi mereka punya tolok ukur. Kalau menghargai kabupaten ini tentu tolok ukurnya jelas. Dan harap diingat juga yang berkuasa kan presidennya Bung Danja juga gitu kan. Jokowi menghargai kami Bapak. Ketika Pak Ganjar memberikan predikat beliau wali kota yang pro UMKM, itu kan Pak Ganjar juga temannya Bung Danja menghargai kami juga. Saya kira kita tidak bisa menutup mata dengan berbagai penghargaan. Walau itu bukan tujuan kami. Tujuan kami mensejahterakan masyarakat. Membangun ekonomi, kesehatan, pendidikan. Tetapi berbicara juga kekurangan dana. Cara untuk mengambil dana dari mana Pak kalau hanya memperjuangkan padahal tidak ada dana? Di daerah urutan atau pesantren ini banyak aktivitas masyarakat, para pedagang yang menjajakan setiap hari Minggu. Ini memang dilarang untuk jualan karena memang itu akses jalannya jalan nasional, dan sekarang sudah dilimpahkan ke jalan nasional. Kalau dulu jalan ini masih milik kota Salatiga, 1 tahun yang lalu sudah tukar menukar dari jalan Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di Ponorogo, ini jadi milik Jalan Solotigo, terus yang JLS atau jalan baru atau jalan ganti jadi milik nasional, sudah dialihkan ke sana. Nah, dengan keberadaan para pedagang atau warga masyarakat usaha kecil yang menjajakan di sana, memang di satu sisi ada sisi negatif, tapi di sisi yang lain ada sisi positifnya. Negatifnya mungkin mengganggu arus lalu lintas, mengganggu keselamatan. Yang positifnya ini meningkatkan perekonomian bagi warga yang kurang mampu atau pedagang usaha kecil. Positifnya adalah meningkatkan perekonomian bagi warga kurang mampu. Diberi aplaus. Kita bicara fiskal, bicara makro masalah nasional. Artinya konsekuensi dari kita masuk era otonomi daerah, 528 kabupaten kota ini punya masalah yang sama, dan alhamdulillah hanya segelintir kabupaten kota
yang mampu menyiapkan anggaran dari manapun asalnya itu berangkat dari pendapatan asli daerah. Salatiga termasuk bagus, hanya 1/6. Satu dari kita, 6% dari pemerintah pusat. Itu jarang di Jawa Tengah bisa terjadi kemampuan fiskal seperti itu. Yang kedua, perbandingan anggaran rutin dan anggaran pembangunan atau anggaran untuk aparatur dan anggaran publik, kita 52% untuk anggaran aparatur dan 48% untuk anggaran pembangunan atau publik. Itu hanya 1, 2, 3 kabupaten yang bisa seperti itu. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jawa Tengah ini, mohon maaf, saya tidak punya maksud untuk bicara masalah mengangkat kasus daerah yang lain. Ada kabupaten kota yang 70% untuk belanja aparatur dan 30% untuk pembangunan. Itu kabupaten di tangga-tangga kita, tangga-tangga kita. Dan tentu ini hak masyarakat akan sangat berkurang ketika yang mestinya untuk membangun jalan, untuk membangun sekolah, membangun kesehatan. Untuk difabel. Nah, alhamdulillah Pak Moderator, tahun 2012 kita ini menjadi kota inklusi yang pertama di Jawa Tengah. Pak Yudi yang katanya. Inklusi itu apa artinya? Orang yang difabel punya hak yang sama untuk sekolah seperti kita. Kita sadar betul bahwa ada orang-orang tertentu yang mungkin menjadi PR bagi guru, buat kepala sekolah. Tapi itu sudah kita lakukan sehingga anak-anak Mbak Nana yang kurang mampu secara fisik boleh sekolah di sekolah normal seperti biasa, walaupun memang kepala sekolah, guru harus kerja keras. Kalau dulu kan yang difabel hanya sekolah di SLB, Salatiga tidak seperti itu. Semua bisa sekolah di SD umum, SMP umum sebagaimana yang sudah berjalan 3 tahun terakhir sejak tahun 2012. Oke, waktunya habis, kita beri Terima kasih. Pertama ini kita sudah menangkap bahwa prinsip kepemimpinan yang akan dipakai oleh pasangan Rudy Dansyah dalam Boten Neko-Neko lalu akan melakukan reformasi mindset. Sementara pasangan Yaris itu prinsip kepemimpinannya adalah harmoni dan akan melakukan reformasi karakter. Sekali lagi kita beri aplaus. Nah, bapak-bapak pasangan calon wali kota dan wakil reformasinya reformis, bertanggung jawab, maka pasti akan ada kesejahteraan. Nah ya, kita beri aplaus bagi gagasan ini. Saya minta diberi aplaus. Ini akan lebih memudahkan di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat kota Salatiga, karena ini adalah kebutuhan dasar di dalam membangun masyarakat atau membangun kota Salatiga. Satu pertanyaan Pak, apa yang akan pasangan Yaris lakukan mengantisipasi adanya jalan tol Solo Semarang? Baik, jadi kita tidak perlu khawatir kalau Salatiga ini akan jadi kota mati. Karena apa? Kita punya UKSW. UKSW inilah yang menjadi tidak mati. Bahkan pada era saya sudah 2 universitas yang mengembangkan di Blotongan dibangun sekian hektar UKSW, kemudian di Bulutan dibangun IAIN begitu besar. Tentunya menjadi magnet kota Salatiga ini dengan adanya universitas yang menampung mahasiswa dari beberapa penjuru ini. Tentunya nanti ada multiplier effect, ada kos-kosan yang terbangun, ada kemudian jual makanan, jual apapun lah yang ada di situ untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa. Ini yang nanti akan terjadi. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang Salatiga ini akan jadi. Oke, berarti UKSW adalah urat nadi perekonomian kota Salatiga. Betul. Kalau pas liburan mungkin sepanjang JX itu tidak ada kehidupan. Tapi begitu aktivitas biasa ini akan ramai dan perekonomian yang ada di Salatiga juga berputar secara baik. Kebijakan publik, kebijakan pemerintah yang ada tentunya menjadi termasuk akademis juga, termasuk universitas yang senantiasa memberikan masukan di dalam pemerintahan yang ada di kota yang kita cintai, itu Salatiga. Bapak Ibu, jadi apa yang menjadi kesadaran kita di dalam taat hukum, kemudian infrastruktur, pembangunan infrastruktur, kemudian kita kerjasama internasional. Pada era saya juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pemerintahan Korea berkaitan dengan pendidikan, dan kemarin lagi dibangun juga dengan kerjasama dengan
dan negara Jerman. Ini adalah untuk pertukaran para pelajar, mahasiswa untuk senantiasa bisa saling mengadopsi berkaitan dengan pendidikan di masing-masing negara. Ini adalah tugas atau fungsi pemerintah di dalam memberikan fasilitasi kerjasama institusi khususnya di bidang pendidikan. Ini yang sudah kita bangun, Bapak. Mungkin Pak Ari mau tanya. Ya, masih ada 5 menit. Silakan, Bapak. Saya kira kita sepakat bahwa APBD kita boleh rendah, tetapi biarlah uang yang beredar di masa ini tinggi. Konsep pembangunan partisipatif, konsep pembangunan yang melibatkan masyarakat, pertama yang dibutuhkan policy, kebijakan, arah, sehingga masyarakat itu merasa nyaman. Masyarakat itu bisa hidup harmonis. Orang tidak mungkin mau naruh uangnya di Salatiga kalau tidak aman. Orang tidak mungkin membuka franchise apapun namanya yang sekarang rame-rame di sini, dan sekarang juga kita punya UMKM yang bagus. Kalau orang datang di sini, ada sekarang di 9, saya kira ini salah satu ikon kita di samping dengan yang lain-lain juga. Nah, dengan demikian sehingga perputaran uang itu menjadi banyak, pasti akan mengungkit perekonomian masyarakat. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa dengan kondisi kota Salatiga yang aman, yang dicontoni oleh pemimpin yang harmonis. Bapak Ibu, kita ingat salah satu statement dari Mendagri kita yang lama, hanya 5%, hanya 5% se-Indonesia ini kepala dan wakilnya yang bisa harmonis. Nah, kita buktikan itu kepada masyarakat. Kami harapkan kalau kita pakai kesanti ajaran Jawa Ingar Sosung Tulodo, kalau kita berikan contoh yang baik seperti itu, toh masyarakat akan juga mencontoh sebagaimana apa yang kita lakukan. Dan saya kira konsep-konsep pembangunan seperti itulah yang terus akan kita bawa, kita pertahankan. Konsep Jawani, konsep yang ya hukum, saya kira kita sepakat bahwa hukum itu harus tegak di atas semua masyarakat, semua komponen. Dan kita juga berharap bahwa ketika masyarakat dalam kondisi nyaman, dalam kondisi baik, yang tidak konflik, itu juga menjadikan aparat penegak hukum juga lebih Oke. Hukum itu kan sering tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apa pernyataan yang bersifat garansi bagi perlindungan terhadap masyarakat kecil di kota Salatiga? Saya kira tidak pernah terjadi selama 5 tahun kami memimpin ini. Ada, kalau bahasa Jawanya, Bang Sinde, Bang Silatan dalam konteks penegakan hukum. Siapa yang bersalah, ya dia mendapatkan resiko dari kesalahan itu. Dan alhamdulillah kita tidak pernah mengintervensi. Pak Wali dan saya ini tidak pernah mengintervensi siapapun yang ada masalah hukum. Ketika penegak hukum sudah memutuskan seperti itu, A atau B, ya berjalan sebagaimana keputusan aparat penegak hukum itu sendiri. Ya, menjunjung tinggi supremasi hukum, saya kira bagian dari komitmen kami, dan kami sudah membuktikan selama 5 tahun seperti itu. Itu Pak Moderator. Oke. Bagaimana dengan kerjasama internasional, bagaimana dengan transparansi anggaran untuk publik dan pertanggungjawabannya? Ya, saya kira Bapak sekalian dan Ibu, kita sekarang bisa mengakses APBD Salatiga dan berbagai kebijakan anggaran kita ini di ruang-ruang publik. Di banyak tempat kita sudah bisa mengakses website kita seperti apa tentang anggaran kita, sumber APBD kita. Dalam pelaksanaannya, kesadaran, kepatuhan, dan penegakan hukum ini, pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum melalui antara lain sosialisasi di dunia pendidikan pada anak-anak sekolah, kemudian di masyarakat kita sampai. Oke, Pak, khusus untuk penegakan hukum, bagaimana Bapak menyikapi peraturan Presiden nomor 87 tentang sapu bersih pungli? Saya setuju, dan itu akan kami lakukan. Sudah kami lakukan. Oke, diberi aplaus. Setuju dengan sapu bersih pungli. Dan dimulai dari sosialisasi yang konsisten, kemudian terjadwal, kemudian mencapai kepada seluruh lapisan masyarakat, dan demikian akan dicapai satu pemahaman yang sama. Jadi tidak dibutuhkan biaya dana berbagai aspek hukum pertama dan lain sebagainya. Dan demikian akan mengurangi risiko pelanggaran. Sebagai contoh yang mudah saja, rambu lalu lintas. Ini ada 3 hal: larangan, kemudian
ya, ada larangan, peringatan, dan satu lagi petunjuk. Ya, petunjuk. Itu saja hal yang mudah visualkan. Kalau petunjuk itu begini. Ya, kita beri aplaus untuk tim kedua pasangan. Ini salah satu bentuk banyak masih terjadi pelanggaran dari 3 hal itu. Hal yang kecil saja. Kita buat jadi tipe F agar tidak dicuri bahan itu karena mahal dari aluminium ya. Kita buat tipe F biar tinggi ke atas kelihatan. Kita punya perhitungan tapi ternyata masih juga dilakukan. Nah, sosialisasi itu harus ada batasnya. Kalau terus sosialisasi, kapan kita akan pasti terjadi pelanggaran? Ya harus ada tindakan, harus ditindak, itu mendidik masyarakat. Kita floorkan dengan cara begitu, ya akan terus terjadi seperti itu ternyata. Demikian kondisi masyarakat kita. Oke Pak, soal infrastruktur Pak. Kusik tuh. Jadi sudah tidak ada. Tapi kata Pak Rudi itu kosekto. Berarti ada dialog gitu. Apa jadi Kerjasama internasional sementara itu yang terjadi sampai di Bali tadi sekolah SMA 1 sudah kerjasama dengan Jerman ya, dilakukan dengan biaya mereka dan mulai tahun depan ya partisipasi APBD itu mulai masuk untuk membantu usulan di Dewan sudah, kemudian berikutnya adalah di SMA 2 sudah mulai kerjasama dengan Korea. Sister City yang sudah dilakukan dengan pemerintah Korea dan pemerintah Salatiga ini terus lanjut. Nah, yang sudah dilakukan oleh kerjasama internasional itu justru dimotori oleh sudah dari berbagai negara yang dilakukan. Masa ini nanti masa berikutnya sudah berbeda lagi. Tidak ada link di situ dan tidak nyambung. Jadi kita ingin bangun kota ini kehidupan yang nyaman, untuk hunian, untuk berusaha. Makanya lanjutkan. Kehidupan yang nyaman untuk hunian, untuk berusaha. Kita beri aplaus. Baik, jangan tidak berubah benar. Karena anggaran DAP APBN sekarang dari 17 miliar menjadi 56 miliar. Beruntung tangan untuk Pak Jokowi, bukan kita di sini. Oke, Iya, bukan hanya di Kota Salatiga, mungkin Mas Umbu juga di Sumba sekarang infrastrukturnya tapi yang paling hebat luar biasa. Jadi yang saya mau katakan bahwa klaim jalan tidak berlubang itu karena memang program pemerintah pusat yang naiknya sampai 400% untuk dak jalan itu. Kemudian saya mana tadi? Kerjasama internasional. Kalau ada klaim bahwa magnetnya Salatiga itu adalah UKSW, itu benar dari tahun 63 itu. Betul. Itu bukan Bukan karena Rudi Danja ataupun Yaris. Iya. Itu yang dibuat oleh UKSW. Pertanyaan makanya benar. apa yang harus kita buat? Bukan UKSW. UKSW ini sudah jadi. Pertanyaan kita apa yang harus kita buat? Magnet apa? Kalau ini menjadi destinasi wisata, yang tadi Pak Rudi sampaikan, destinasi pendidikan, destinasi olahraga, destinasi jasa perdagangan, apa yang harus kita buat? Nah, kalau saya, pertama, Salatiga itu bisa dikembangkan sebagai kota MICE. MICE, kalau MICE berarti industri-industri yang bersifat kreatif itu harus dikembangkan. Kegiatan-kegiatan seminar internasional yang dilakukan oleh UKSW ini harusnya menjadi bagian dari bagaimana wisata pendidikan itu terjadi.
Pak Dance, kita punya aset internasional di Kota Salatiga yaitu Stadion KIS. Kraidengo International Stadium. Kraidengo International Stadium. Salatiga. Apa yang Jadi saya punya pengalaman. Saya melaksanakan satu event. ini internasional dari Kridango dari Kraidengo. Saya melaksanakan satu event internasional Salatiga Master Athletic Championship. Ini contoh. Agak nekat karena stadion Kridangonya seperti itu. Tapi saya nekat berangkat ke Singapura untuk promosi di Singapura. Ternyata 312 atlet dari negara lain bisa datang. Langsung destinasinya Salatiga, bukan Bali, bukan Jakarta. Langsung Salatiga. Nah, event-event yang saya maksud dengan event organizer dalam rangka penguatan MAI Salatiga itu salah satunya itu. Itu yang harus kita bangun sebagai madu-madu baru di Salatiga agar ketika yang pertanyaan moderator tol Semarang Solo ini jadi, kita tidak jadi perlintasan, tapi akan diinjak rem, mampir, atau langsung menjadi destinasi. Konsep pengembangan kerjasama internasional, karena ini menjadi penting bagi Kota Salatiga, yang langsung didesain oleh pemerintah. Seperti apa yang desain? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hubungan dengan transparansi dan pertanggungjawaban anggaran dan tata pemerintahan, kira-kira jawaban Pak Yulianto dan Pak Haris selama pemerintahan dalam LKPJ tertulis ada silpa yang sekitar 333 miliar kurang lebih, itu apa kira-kira? Ini 333 dari belanja modal yang hanya 400-an. Kalau yang Pak Haris bilang tadi proporsi 55-45 itu peraturan, sekarang sudah ada Permendagri tentang itu memang aturan. Terima kasih. Jelas ya Pak, ada pertanyaan mengenai itu tadi desain kerjasama internasional dan soal silpa 300-an miliar. Apa Bapak? Baik, jadi 6 menit untuk Bapak. untuk kerjasama internasional berkaitan dengan misalnya Kota Salatiga dengan Kota Seoul itu diatur oleh Kementerian Luar Negeri, tidak boleh secara langsung. Jadi yang pemerintahan dalam arti Kementerian Luar Negeri yang mengatur. Kalaupun kerjasama Itu kalau 5-10 tahun lalu kita sering mendengar konsep sister city gitu ya. Memang itu bagus, tapi nampaknya lalu pemerintah pusat melakukan proses ya, penertiban sehingga sekarang tidak bisa langsung. Misalnya Salatiga dengan Melbourne atau dengan Seoul atau Singapura atau juga kota-kota lain di Eropa, di Amerika. Tentu ini ranahnya pemerintah pusat ya. Lalu kemudian lebih mikro, lebih spesifik. Kalau kita ingin kerjasama dalam bidang kesehatan, misalnya rumah sakit tertentu atau sekolah tertentu, kita bisa belajar. Dan saya kira teman-teman kepala sekolah dengan segala usaha mandirinya, sebahagian sudah melakukan itu. Mereka akan belajar ke Singapura, belajar ke Malaysia, sama sekali tidak membebani anggaran. Karena sudah ada koordinasi ya, dengan sekolah-sekolah. sudah, dan mereka berjalan sendiri, tidak menggunakan APBD kita. Karena memang regulasi pemerintah pusat sekarang menempuh jalan seperti itu. Kebijakan yang dilakukan oleh atau tawaran publik, tawaran kepada masyarakat, kepada orang Salatiga dalam kaitan dengan ya kebijakan yang berkait dengan apa ya, kerjasama tadi. Di sela-sela kita tidak bisa melakukan kerjasama langsung seperti dulu, apa kira-kira yang Pak Ruby dan Bung Danja akan lakukan? Ini landai-landai aja Bung ya, landai-landai aja Bung. Nah, gitu ya, landai aja. Kira-kira tawaran apa yang diberikan kepada publik untuk merespon kebijakan pemerintah pusat yang tidak lagi boleh menggunakan konsep sister city seperti zaman hanya kan kerjanya parsial sekarang kan, berarti tidak integratif sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Itu yang pertama. Pak Wali, mari Pak Wali. Amin. Lanjut. Ada pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Sehingga ketika ini tidak bisa, ada banyak jendela baru yang terbuka sebenarnya. Kita sudah melihat misalnya
Sekarang Jawa Tengah buka kerjasama dengan Sydney misalnya, dengan Australia. Kenapa kita tidak pakai juga jalan-jalan itu? UKSW sudah banyak buka jalan, mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau kemana. Kenapa kita juga tidak pakai jalan-jalan yang lain itu? Iya, sehingga saya pikir saya melakukan event langsung promosi di Singapura bisa datang 8 negara kok. Nah, ada banyak jalan menuju Roma, sehingga konsep kami Rudi Janja ini bukan sekedar melanjutkan, Pak, tapi kami akan melakukan perubahan yang baru. Ya, melakukan perubahan yang baru yang mampu membuka jendela-jendela baru yang besar itu. Kalau kita cuma begini terus, ya landai-landai saja. Artinya Bapak akan menarik investor asing? Ya, kalau soal investasi, saya pikir tadi konsepnya yang disampaikan oleh Pak Yulianto itu benar. Tapi ya, yang saya mau sampaikan bahwa investasi dari luar itu harus juga mempertimbangkan tentang kearifan-kearifan lokal. Saya lihat misalnya zona industri yang ada di Randu Acir sana. Nah, ini tidak dipersiapkan. Memang banyak dampak positifnya, tapi dampak negatifnya tidak dipersiapkan pada masyarakat. Ini yang harus kita persiapkan dengan Pak Rudi ke depan. Banyak kos-kosan baru loh, banyak orang baru datang situ. Terus bagaimana masyarakat lokalnya? Interaksi dengan masyarakat lokalnya gimana? Ini ada Pak Yani, saya lihat ini langsung apa namanya? Lanjutkan. Ini nanti kena dia ini, kena Pak Yani ini, kena dampak terhadap bagaimana zona industri yang terjadi di sana. Selama saya menjadi PJ Wali Kota, saya sudah mengurangi silpa. Jadi tidak berbicara kapan itu nanti mulai, memang ada batasannya, tapi kita mulai dulu melengkapi organisasi kegiatan. Jadi memang sementara ini teman-teman rasa takut dan lain sebagainya itu menyelimuti. Coba, apakah ini karena sudah ada CP4D, kemudian ada sosialisasi, penguatan dari aparat penegak hukum, tapi masih kondisi demikian. Ada beberapa kegiatan yang besar sudah dilakukan, adalah gedung sekretariat ya, kemudian rumah sakit ya, dan proses ini kelengkapan. Dan saya mulai dari memotivasi mereka, saya hadir untuk dia berani duduk di dalam organisasi. Pun itu juga menjabat sebagai pejabat terkait dengan kebijakan daerah untuk menjalankan suatu kegiatan. Kenapa bisa silpa menjadi tinggi? Terima kasih, Pak. Visi-misi Pak Haris dan Mas Juli 5 tahun pemerintahannya adalah pengembangan 1000 UMKM. Tapi yang nampak di Salatiga adalah Indomaret, Alfamaret, Indomaret. Bagaimana untuk mengembangkan UMKM kalau perizinan toko modern juga begitu banyak? Nah, inilah pertanyaan yang harus dijawab. Itu bisa, apakah UMKM itu kan cuma apa yang disampaikan Bung Danto tadi kan cuma administrasi pendataan, tapi stimulusnya nggak ada. Tapi ini yang justru mematikan kan adalah toko modern yang memberdayakan 1000 UMKM. Jadi bukan membuat UMKM, jadi memberdayakan. Yang tadinya masih kelihatan semboyongan begitu, pemerintah ada di sana, intervensi di sana berkaitan dengan beberapa hal, permodalan, kemudian sosialisasi, fasilitasi itu dilakukan, sehingga bahkan tadi sampaikan oleh Pak Wakil juga, Pak Ganjar yang tadi disampaikan dari Pak Aris tadi memberikan penghargaan juga berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Jadi bukannya kami mencari penghargaan Pak Ganjar, Pak Gubernur, tetapi memang upaya pemerintah tentunya juga terlibat dengan ada beberapa stakeholder yang ada. Ini kita berpihak pada usaha kecil, khususnya di bidang UMKM, hingga pada terakhir di akhir masa jabatan kami 2016 ini hampir 1000 sekian berdaya, bukan dibuat tapi berdaya. Ini tentunya dengan berdayanya UMKM ini ya tentunya akan
memutar ekonomi yang roda ekonomi yang ada di Kota Salatiga. Memberi, monggo saja gitu kan. Kalau memang ya, tapi saya kira hal yang perlu kita lakukan untuk mengintegrasikan antara UMKM dengan toko modern, toh itu real, sudah menjadi fakta ekonomi di Kota Salatiga. Kami ingin ke depan agar ada hubungan antara pegiat UMKM dengan pas toko modern, dengan cara apa? Mereka memberikan ruang, kesempatan kepada pegiat UMKM untuk menjajakan produknya di toko-toko modern itu, sehingga karena masyarakat juga secara instinktif akan memilih belanja di tempat yang bersih, di tempat yang higien, di tempat yang nyaman. Kita berharap itu bisa menjadi tempat untuk menjajakan produk UMKM kita di Kota Salatiga itu. Ya, banyak faktor Silpa itu, Pak. Ya. Kan paket itu. Iya. Tadi disampaikan oleh Pak Yuli, kenapa tidak bisa dilaksanakan karena berawal dari rasa ketakutan. Ya, ada yang berawal karena rasa ketakutan, karena nanti berbuat begini salah dan lain sebagainya. Kemudian melihat teman-teman yang sebelumnya pada kegiatan yang tahun sebelumnya dipanggil oleh aparat penegak hukum. Lebih baik aman, Pak. Dan kemudian hampir semuanya kemudian diharap mereka. Nah ini yang kemudian tadi sampaikan malah kebijakan dari Presiden untuk ini dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh internal oleh para SKPD yang beberapa kelengkapan juga untuk sarananya yang tidak siap tidak digunakan Silpa. Serapan anggaran kita APBD itu tidak sampai, untuk bulan Oktober itu tidak sampai 50%. Tapi untuk tahun 2016 ketika Pak Rudi menjabat menjadi penjabat sampai saat ini serapan anggaran kita itu sudah hampir 87%. Luar biasa. Ya, pertanyaannya, ya, coba dicek kalau tidak percaya. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kok dulu takut, sekarang kok agak berani ya? Karena ada maklumat. Seperti yang disampaikan Pak Rudi bahwa tidak ada intervensi terhadap SKPD pelaksana kegiatan. Itu kuncinya. Titik. Terima kasih. Jangan lupa nomor 1. Reformasi birokrasi mutlak dilakukan di semua lini karena itu akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Kita beri aplaus. Kalau mau pelayanan publik itu bisa cepat, tepat, dan konsisten, Rudi janji akan berjanji dan bisa berani kontrak politik untuk melakukan reformasi birokrasi yang Birokrasi ini sudah menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat senantiasa memberikan himbauan kepada pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi, sehingga bukan hanya sekedar yare saja, tetapi pemerintah menekam untuk melakukan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian Tanggung jawab kita bersama. Kita beri aplaus. Undang-Undang 5 2014 tentang ASN, harap diingat bahwa keluarnya Undang-Undang ASN ini memberikan ruang yang lebih luas pemerintah pusat untuk sinergi dengan kita dalam melakukan proses reformasi birokrasi, sehingga kita berharap undang-undang ini juga memberikan dorongan moral yang lebih kuat kepada kami ketika memimpin pada 2017-2022. Kalau Pak Rudi, Bung Dance baru berikan janji, kami sudah memberikan bukti. Saya Bung Dance memberikan harapan, kami sudah menyodorkan fakta-fakta keberhasilan. Salam buat dari. Kita beri aplaus yang panjang bagi kedua pasangan calon wali kota dan pasangan Yaris nomor 2. Kita akan segera mengakhiri debat publik kita pada siang hari ini. Saya tidak membuat kesimpulan.
hanya mengingatkan kembali tadi bahwa prinsipnya pasangan Rudi Danza itu adalah boten neko-neko, lalu akan melakukan reformasi mindset. Sementara prinsipnya pasangan Yaris itu adalah harmoni, akan melakukan reformasi karakter. Mari kita sama-sama mendukung pasangan-pasangan ini menurut keyakinan hati nurani kita untuk seterusnya dapat membangun Salatiga dengan lebih baik. Saya sendiri, Respublia selaku moderator, dengan rendah hati mohon maaf bila ada hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan seperti tadi diberitahu oleh Dr. Murauta selaku penyelenggara acara ini. Kami percaya bahwa pelayanan publik yang baik dan berkualitas berdasarkan birokrasi yang reformis itulah yang akan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat Kota Sarawak. Terima kasih untuk kesempatan baik yang sudah bisa digunakan oleh dua pasangan ini. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat beliau Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Pak Umurata selaku Kaprodi untuk maju untuk foto bersama dengan kedua